idza wujidal ma' batalat tayammum. Kalau ada air, batal tayamum. Di sini ada guru saya, Said Agil Sirat, dan saya banyak kajian-kajian bagaimana seorang yang sudah melihat air bisa meneruskan tayamumnya, nanti batal. Saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada sebuah cerita tentang tabi'in. Seorang tabi'in itu tidak pernah bertemu dengan Rasul. Kemudian tabi'in itu bertanya kepada Amirul Mukminin pada saat itu, Umar radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, sifni an Rasulillah. Wahai Amirul Mukminin, tolong kau berikan sifatnya Rasulullah. Bagaimana profilnya Rasulullah itu? Sayyidina Umar ini orangnya sangat tegas sekali. Tapi ketika dia mendengar nama Nabi, dia tertunduk, kemudian meneteskan air mata. Ini manusia yang sangat tegas. Dia tertunduk, meneteskan air mata. Dia mengatakan, jangan kau ulangi pertanyaan itu. Coba kau bertanya kepada di rumah itu. Dia menunjuk sebuah rumah. Disitulah Ali bin Abi Thalib. Kau tanya kepada dia. Karena dia dari kecil bersamanya di rumahnya. Dia menantunya. Dan dia aku dengar. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aku gudang ilmu, tapi Ali adalah pintunya. Datanglah tabi'in itu ke rumah Abu Turab. Panggilannya Abu Turab. Diketuk. Ketika diketuk keluar, Imam Ali, ada apa engkau duduk? Aku mau tanya satu, tapi beberapa sahabat tidak mau menjawabnya. Terakhir, aku bertemu Amirul Mukminin dan dia menunjuk ke rumahmu. Dan jangan engkau menunjuk ke rumah yang lain. Tolong dijawab. Sifni an Rasulillah. Tolong engkau gambarkan siapa Rasulullah. Bagaimana sifat Rasulullah. Dia katakan, wahai sahabatku, aku akan menjawab pertanyaanmu. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Ya Ali, ya Abu Turab, aku ingin bertanya, malah aku ditanya. Kata Imam Ali, pasutnya pertanyaan jawabanmu itu ada di pertanyaanku. Apabila engkau jawab, aku akan jawab. Baik, apa yang kau inginkan, ya Ali? Sebutkan berapa banyak nikmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Ya Ali, engkau lebih tahu dari aku. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Jika engkau menjawab, jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak mungkin dapat terhitung. Bagus. Nikmat Allah yang kita sebut, yang kita dapati ini, semuanya tidak akan terhitung banyaknya. Itu yang disebutkan Al-Quran. Jadi banyaknya nikmat ini tidak dapat dihitung. Padahal Al-Quran mengatakan, sungguh nikmat di dunia ini sangat kecil. Wahai sahabatku, kau tanyakan dengan sesuatu yang kecil, kita nggak bisa jawab. Bagaimana aku akan menjawab ketika Allah mengatakan manusia yang kau tanya itu adalah besar. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia azim. Sedangkan yang kecil aja tak mampu kita untuk menghitungnya. Bagaimana engkau tanya kepadaku yang Allah mengatakan azim. Untuk itu seorang syair mengatakan yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Sungguh berakhir zaman ini tak ada satupun manusia yang mampu untuk memberikan sifat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dia azim, dia aziz, dia nur, dia rauf, dia rahim. Subhanallah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jam 10 kita selesai 12:30 lah insyaAllah. Subhanallah. Tadi guru saya
menyatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ada 19 Syekh Mutawalli Sya'rawi, guru kita di Mesir itu, mengatakan ada 19 ayat yang tadi dikatakan tidak pernah memuji tentang ibadahnya Nabi. Tidak pernah memuji tentang profilnya Nabi. Nabi itu ganteng luar biasa, subhanallah. Nanti kita akan bicarakan itu bagaimana Rasulullah profilnya. Allahu Akbar. Tetapi Allah hanya puji tentang akhlaknya. Subhanallah. Akhlaknya. Allahu Akbar. Kita sering dalam maulid itu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat Qadhiyat radhiyallahu an itu menyatakan Qadhiyat dalam Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa itu sangat luar biasa. Menukil dengan kataan Ibnu Abbas mengatakan telah datang seorang nabi, rasulun, nabi, rusul satu, bukan rusulin. Berarti apa dia katakan? Ini yang satu lain dengan yang lainnya. Subhanallah. Yang kedua, min anfusikum, dia katakan min anfasikum. Maaf, kalau min anfusikum itu biasa. Dia bukan jin, dia bukan malaikat, tapi dia manusia. Tapi Qadhiyat mengatakan memang dia manusia, tapi bibitnya bibit unggul. Subhanallah. Boleh ada duren. Duren apa yang paling bagus, Pak? Musangking, Masya Allah. Luar biasa. Memang duren. Masya Allah. Banyak duren di sini. Dudak keren. Subhanallah. Oh, beras juga begitu. Beras apa yang paling bagus? Basmati atau paran. Kan? Nah, jadi memang dia memang bangsanya manusia, tapi jenisnya jenis unggul. Dari mana? 3, kata Ibnu Abbas. Nasaban, wa khuluqan, wa khalqan. Subhanallah. Difilter oleh Allah untuk meletakkan satu nabi akhir ini, difilter. Bahkan kaum sufi itu, karena gurunya di sini ada, kaum sufi itu mengatakan apa? Rasulullah mengatakan, kuntu nabiyan wa ada bainar ruh wal jasad. Allah, aku telah dijadikan nabi sebelum Adam. Adam itu baru nur, baru jasad dan ruh belum disatukan, aku sudah jadi nabi. Subhanallah. Nah, Nabi Muhammad SAW difilter oleh Allah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Asim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Fihr bin Mudrik. Ya kan, saya ngikutin guru saya kalau nyebutin silsilah itu bersanad. Subhanallah, luar biasa. Betul, saya nggak membanggakan, memang saya bangga dengan silsilah. Begitu ngajinya orang-orang pesantren dengan sanad, nggak sekarang lompat Quran hadis. Wabillahi taufiq wal hidayah akhirnya. Allahu Akbar. Nah, dari ibunya saja itu difilter. Difilter. Makanya maaf ibu-ibu, maaf kalau kita lihat ada bapak, ada seorang anak ganteng, dermawan, pinter, sejuk, itu gen bapak. Subhanallah. Iya, kalau bawel, cerewet, judes, itu gen siapa? Bukan saya, Bu, bapak yang bilang itu. Oh, bibit, bebet, bobot. Subhanallah, takhayyaru lintafikum failal irdassas. Pilihlah benihmu, kata Rasulullah. Karena gen itu turun-menurun. Belum ada ilmu genetika. Allamani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku yang mengajarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi. Bunda, ayahanda mohon maaf. Itu Nabi itu man ra'ahu badihatan wa habbah. Siapa yang melihatnya pasti jatuh cinta. Subhanallah. Musuhnya saja lihat Nabi itu, Lex Trio itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Itu kalau lihat Nabi, mengapa kau lihat? Kau juga itu ponakan tuh, berebut mereka itu. Dia katakan dalam syairnya, sungguh hati kami tidak akan menjadi tenang kecuali kami melihatnya sebelum pulang. Subhanallah. Karena di rumahnya itu ada trompet Nabi Daud. Begitu sampai, setruklah dia mereka. Melihat Nabi sejuk, luar biasa. Subhanallah. Nah, Bunda, kita kenal
Bunda kenal Nabi Yusuf. Kapan kenalannya? Subhanallah. Yusuf alaihi salam begitu, maaf, ibu PKK-nya Fir'aun itu, waduh, ya ibu PKK-nya Fir'aun itu nakal luar biasa, gosip fitnah luar biasa. Nah, dipanggillah Yusuf dan dikasih meja dengan pisau, dengan buah-buahan, fataqatta'at aydiyahunna, memotong. Ketika Yusuf alaihissalam dilewatkan saja pada potong itu. Subhanallah. Maaf, itu manusia dengan manusia. Tapi apa kata Jibril? Ya gharul badru min husni wajhi. Sungguh rembulan pun ya Rasul cemburu tentang ketampanan Allah. Maaf Bunda, hampir setiap saat Nabi itu didatangi orang wanita-wanita cantik. Wahabtu laka nafsi ya Rasulullah. Aku persembahkan diriku untukmu. Apalagi makan lakil khair. Mudah-mudahan engkau dapat yang baik. Coba kalau datangnya sama Ustaz, wabillahi taufik wal hidayah. Allah, nggak datang aja nyari, la ilaha illallah. Maaf Pak Rudi, subhanallah. Oh, jadi Rasul memang luar biasa. Khuluquhul Quran. Kan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan kan khuluquhul Quran. Memang akhlaknya itu Quran. Ini belum ceramah, baru muqaddimah. Ini baru ceramah insyaallah ya subhanallah. Azizun alaihi ma anittum. Saya punya guru Syekh Ismail Adawi di Al-Azhar. Dia mengatakan aziz fid dunya, aziz fil barzah, wal aziz fil akhirah. Dia terasa berat. Penderitaan apa yang kalian derita? Guru saya katakan, coba lihat. Nabi dalam riwayat Fatimah, karena beratnya dengan penderitaan umat, tidak pernah Rasulullah 3 hari kenyang berturut-turut. Kalau kita kolesterolan, subhanallah. Itu Rasulullah. Bahkan Salman Al-Farisi dalam sebuah riwayat itu mengeluh dalam peperangan Khandaq itu. Nabi melihat dia sedang meringkuk di dalam. Nabi angkat ke atas, Nabi bopong dalam riwayat, sikunya itu menyentuh perutnya Rasul. Ya Salman, aku tahu kau belum makan. Iya ya Rasulullah. Tapi Salman nggak mampu untuk berbicara. Tapi ya Rasulullah tidak apa-apa. Aku ingin tanya satu saja. Ya Salman, kau duduk di sini, aku ambilkan makanan. Ya Rasul, aku tidak jadi makan. Mengapa ya Salman? Beritakan dulu apa yang terjadi di dalam perutmu ya Rasulullah. Tidak, ya Salman, akan kuberikan air dan kau diam. Ya Nabi, aku akan turun kembali. Ya Salman, kau memaksa. Dibuka oleh Rasulullah dengan sorbannya. Diperlihatkan 3 batu yang menempel di perutnya. Salman meneteskan air mata. Mabika ya Habibillah. Apa yang terjadi padamu wahai kekasihnya Allah? Ya Salman, seperti inilah nabimu 3 hari menahan lapar. Subhanallah. Azizun alaihi ma anittum. Dalam riwayat tafsir Az-Zumar, kalau nggak salah di Zamahsyari, itu wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ini semuanya maaf sedang digilir menuju surga. Sedang masuk ini semua. Yang satu kelompok ke neraka, ini semuanya insya Allah masuk ke dalam surga. Insya Allah, amin. Waktu dikiring masuk ke dalam surga, Nabi nengok lagi, sampai malaikat Ridwan mengatakan, udkhuluha bisalamin aminin. Masuk ya Nabi, masuk. Nabi nengok ke belakang, nengok lagi ke belakang. Ini akhlak Rasul. Jibril mengatakan, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam. Ini sudah masuk. Apa Nabi jawab di saat itu? Ya Jibril, aku tidak akan melangkahkan satu kakiku ke dalam surga kecuali aku bersama seluruh umatku. Subhanallah. Itu Rasulullah yang kita peringati maulidnya. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, maaf. Kita tidak sebut ayah kita seminggu, Allah nggak katakan fasik. Tapi lidah ini kita tidak sebutkan Nabi dan keluarganya 1 minggu, berarti kita sudah fasik. Allah. Sehingga kita berhadapan kepada Allah, kita dialog kepada Allah, kita ruku, kita sujud. Tapi Allah tetapkan, kau berselawat kepada kekasihku dan keluarganya. Kalau tidak, batal solat.
Itu kedudukan Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu kita bangga, kita gembira. Masa maulid dikatakan bid'ah? La haula wa la quwata illa billah. Kita ini cinta. Kita cinta kepada Rasul SAW. Karena apa? Karena beliau memberikan cinta kepada kita. Subhanallah. Allah mengatakan harisun alaikum. Dia inginkan kita masuk surga semuanya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga. Itu Allahu Akbar. Nah, maulid itu agar kita kenal ini siapa Nabi. Sehingga Rasulullah dalam hadis Bukhari, ya kan, di tafsir Durrul Mansur juga ada. Kemudian lagi syarah Al-Imam Nawawi mengatakan ketika manusia bergelombor ke Adam, Adam mengatakan nyerah, nggak mampu. Ini di mahsyar. Mereka ke Nuh, Nuh pun tidak mau. Nuh mengatakan, bagaimana aku menyelamatkan kalian? Aku nggak bisa menyelamatkan anakku. Allah. Ke Musa, Musa mengatakan, semua yang aku bawa mereka bertolak belakang kepada Isa dan lainnya. Semua menyerah. Di saat itu, dalam riwayat, Nabi sedang sujud. Dipanggil oleh Jibril, ya Rasulullah, umatmu dan umat yang lainnya bersamamu. Nabi sujud terus menangis. Nabi, Allahu Akbar. Di saat itu, Jibril mengatakan, ya Allah, kekasihmu tak mungkin akan terus seperti ini. Ya Jibril, kau salah memanggilnya. Kau jangan memanggil Habibullah. Kau jangan memanggil ya Rasulullah. Kau jangan memanggil Nabi Allah. Tapi panggillah ya Syafi'al Muznibin. Wahai penolong orang-orang yang berdosa. Baru Nabi mengatakan, di saat itu, maaf. Seluruh para Nabi ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan redha Allah, tapi Allah untuk Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku yang akan memberikan keridhaan bagi engkau. Apa yang kau redha, aku redha, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita bersyukur di tempat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia rahmah. Sejukan, ini agama sejuk. Ya, ini bukan agama takbir ngancurin orang, bukan. Ini agama sejuk. Maaf ibu-ibu, Nabi mengatakan kau mau tahu orang yang punya rahmah, yang Allah telah berikan rahmah di muka bumi? Ada 3. Riwayat Al-Imam Ali Zainal Abidin an abihi an jaddi mengatakan, kalau kau melihat manusia ini 3 ciri-ciri mereka, itu punya saham buat masuk surga itu. 3. Yang pertama, mohon maaf, al-afwa amman zalamak. Dia mampu untuk memaafkan siapa yang menyakiti hatinya. Itu biasanya suami seperti itu, Pak, selalu memaafkan istri walaupun istri salah. Subhanallah. Kalau tadi guru saya maaf membela kaum Hawa, saya akan membela kaum saya yang sudah lama teraniaya. Subhanallah. Iya, teraniaya. Ibumu, baru bapakmu. Subhanallah. Allah titip surga di bawah telapak kakinya. Allahu Akbar. Nanti di akhirat kita juga yang dicari, nggak dicari yang lain. Pertama dibangkit, istri mencari siapa? Suami. Habislah kita. Subhanallah. Dosa mereka, dosa kita. Harta kita, harta mereka. Hutang kita, bukan hutang mereka. Hutang mereka, hutang kita. Allah. Habis kita. Subhanallah. Oleh karena itu saya akan membela kaum saya. Subhanallah. Tapi jangan takut, Pak. Jangan takut. Allah mengatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berlindunglah dari nenek-nenek sihir, bukan kakek-kakek sihir. Subhanallah. Nenek-nenek sihir, pasti kita akan tersihir dengan nenek-nenek. Subhanallah. Maaf, bercanda. Allahu Akbar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang pertama, al-afwa amman zalamak. Enggak mudah. Al-afwa, maafkan orang yang pernah itu Nabi kan wa in uziya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau urusan dia maafkan, enggak akan dia balas. Itu Rasul. Allah. Yang kedua, ini lebih dahsyat lagi. Silman qata'ak. Sambung silaturahim
kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Maaf bapak-bapak. Iyyakum wa qati'ar rahim. Fa inni wajadtu fil Qur'an mal'una. Hati-hati kalian dengan orang yang memutuskan tali silaturahim, karena aku melihat dalam Al-Quran mereka telah terkutuk. Astaghfirullahaladzim. Tidak banyak Allah menggunakan kalimat kutuk dalam Quran, kecuali 3 kali diulangi untuk orang yang memutuskan tali silaturahim. Mengapa? Sebabnya orang memutuskan tali silaturahim. Mohon maaf. Sebabnya satu, somse. Sebabnya apa? Somse. Yang menyebabkan somse, kata ahli tasawuf itu 5. Yang pertama, al-fulus yuhyin nufus, bidunil fulus diinfus thumma manfus. Itu. Fulus. Kalau sudah pakai tas merek kremes, jalannya lain itu, subhanallah. Bagus nggak ada di sini yang pakai kremes, subhanallah. Saya tahu bu, kremes KW atau asli. Kalau gerimis dia naikkan ke atas, itu pasti KW, subhanallah. Kalau dia tekep, itu pasti asli itu, subhanallah. Tapi bukan di sini nggak ada, alhamdulillah. Min ahlil jannah insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama yang membuat manusia, maaf, putus silaturahim, fulus, maaf, betapa banyak. Satu ibu, satu bapak, satu ideologi, satu rumah tangga, urusan warisan, wabillahi taufiq wal hidayah. Ribut sampai mati. Astaghfirullahaladzim. Al-fulus. Yang kedua, jabatan al-jah. Jadi RT aja sombong luar biasa. Itu RT. Tapi ibu RT lebih sombong biasanya, subhanallah. Yang ketiga, mohon maaf, kecantikan. Kalau ketampanan nggak ada yang sombong, subhanallah. Saya akan bela kaum saya hari ini. Afwan, Syekhi, Masya Allah. Kalau mau dipanggil juga, kamu di Mela juga panggil Mama Dedeh ke sini, subhanallah. Jadi kita bareng-bareng ya. Harta, kata Imam Ali, awaluna nutfah wa akhiruna jifah. Awal kita sperma, akhir kita bangkai, selesai. Kecantikan, kalau dikelet 0,2 mili, jadi zombie kita semua, subhanallah. Bangkai kita paling busuk sedunia daripada bangkai yang lain. Allahu Akbar. Dari najis kita kembali ke najis, min turab ila turab. Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang tidak sombong, dia selamat, subhanallah. Yang keempat, ini sombongnya dengan nasab, darah biru. Kita tahu jelas kalau darah biru, Pak, serangan jantung pasti biru semua, insya Allah, subhanallah. Nggak ada yang serangan jantung nggak biru. Itu darah biru, subhanallah. Nggak ada. Semua at-taqwa. Semua at-taqwa. Kita nggak tahu. Mungkin seorang pembantu di rumah lebih takwa dari kita. Wallahu a'lam. Yang kelima, ini yang guru saya setiap ceramahnya pasti menitipkan yang kelima. Sombong karena ilmu. Timur Tengah rusak itu seperti itu. Urusan agama kita ini dipecah belah, diadu domba, urusan yang kecil, pepesan kosong. Bid'ah tidak bid'ah, bahkan mereka menghalalkan darah kita. Astaghfirullahaladzim, dahsyat. Pertama bid'ah dulu, hadis kita dhaif, kemudian masuk lagi sesat, dal, kemudian kafir, habis kafir halal darahnya. Jutaan orang mati di Timur Tengah, Syria, Tunisia, Libya sampai sekarang, Irak sampai sekarang, Yaman, urusan mazhab Muslim dengan Muslim, la haula wala quwwata illa billah. Dari zaman dahulu fitnah kita seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maaf bapak-bapak, misalnya kita di Ka'bah itu, Allahu Akbar, nah kita tahu, Hambali, Allahu Akbar, Hanafi, Allahu Akbar, Syafi'i, Allahu Akbar, itu Ja'fari, Zaidi, Maliki. Lepas tangan, lebih canggih dia, lepas tangan soalnya.
Tapi ada lagi, Allahu Akbar. Nah, ini pasti Betawi. Subhanallah. Bekas centeng di Tanah Abang dia begini. Allahu Akbar. Nah, ini yang membuat kita apa? Ada, maaf, di Condet itu, afwan Syekhi, Masjid Al-Imam Syafi'i. Wah, keren. Begitu masuk, wa ilaha illallah. Jenggotnya ada yang ke selatan, ke utara, ke timur, Masya Allah. Kita sholat, kita dilihatin. Bahkan kaki kita diinjak. La ilaha illallah. Pakainya Imam Syafi'i. Dalamnya Wahabi. Maaf. Allahu Akbar. Kita nggak benci. Tapi kalau kita benci di saat dia, maaf, mengkafirkan, menghalalkan darahnya satu kiblat. Itu yang na'udzubillah min dalik. Kembali lagi ke akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Nabi ini sangat luar biasa. Al-afwa amman zalamak, silman qata'ak, i'ti man haramak. Coba memberi, tapi jangan pernah berharap. Masya Allah. Maaf ibu-ibu, anak, ya kan? Makanya ada syair Arab itu bahwa suami itu lambang keikhlasan. Ya salam, catat Pak. Suami itu lambang keikhlasan. Karena apa? Kalau dia memberikan apapun, nggak pernah ada hitung-hitungan sama istri. Subhanallah. Betul Pak? Coba kalau kita minjem, wabillahi taufiq wal hidayah. La haula wa la quwata illa billah. Saya pulang di jumrah pasti sama ibu-ibu nih, subhanallah. Allahu Akbar. Silman qata'ak, i'ti man haramak. Coba beri kepada, jangan pernah berharap. Maaf, kita berharap kepada makhluk S3, stres, stroke, stop. Akhirnya, subhanallah. Kalau kita berharap kepada Allah, itulah tauhid kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak saja belum tentu akan memberikan sesuatu kepada kita. Nggak punya anak, mohon maaf. Saya 8 tahun nggak punya anak. Begitu punya anak, luar biasa. Dia SD, ujian lain. Dia SMP, ujian lain. Dia, maaf, dia SMA, dia kuliah, dia nikah, masih kita diuji. Subhanallah. Dia mau nikah, kita repot Bu. 1 tahun itu sama besan. Ribut seragamnya bagaimana? Subhanallah. Belum cateringnya, subhanallah. Belum gedungnya. Gara-gara 2 kita jadi pusing. Sebulan kita. Atau setahun. Siapa yang mau diundang? Ini nih, Masya Allah. Hanya urusan 4 jam. Yang datang 1000, diundang 1000, datangnya 2000. Sengkle kita, subhanallah. Tapi besok pagi, maaf, dia bulan madu, kita nggak diajak. Subhanallah. Dia pulang berantem, kita deg-degan. Dia pulang ngidam, gitu. Masya Allah. Dia melahirkan, kita yang ngedek. Allahu Akbar. Dia jalan-jalan, maaf, dia jalan-jalan. Anaknya cucu, taruh kita lagi, subhanallah. Nasib kakek dan nenek. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Anakmu surgamu, anakmu nerakamu, anakmu syafaatmu, anakmu ibaratmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Hampir 45 menit ngomong sendirian saya, subhanallah. Di sini ada guru saya hormati, sangat luar biasa bertemu dengan beliau, gembira sekali. Ibu, nazaratul alim ibadah. Kita melihat orang yang alim itu, saleh itu ibadah. Subhanallah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam rahmah wal barakah. Pak Dirut, jajaran komisaris semuanya, dalam 79 keluarga besar Kereta Api Indonesia, mudah-mudahan dalam dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dijaga dari segala fitnah dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai penutup, Nabi mengatakan ada 4 ciri penghuni surga di muka bumi. Kalau tadi orang yang punya rahmah, ada 4. Siapa ya Rasulullah? Basyasatul wajhi. Wajahnya, maaf, selalu tersenyum dengan orang. Wajahnya nggak seperti pabrik cuka, asem terus enggak. Tapi selalu senyum sama orang. Basyasatul wajhi. Yang kedua, karimul yadain. Dia dermawan. Subhanallah. Kalau yang pelit, biar mati duluan. Subhanallah. Dermawan. Dia dermawan. Subhanallah. Yang ketiga, raqiqul qalb.
hatinya selalu empati terhadap penderitaan orang. Yang keempat, latiful lisan, budi bahasanya tidak kasar, tidak tidak menyudutkan orang. Subhanallah. Itulah pesan dari maulid ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, ya Allah. Allah memberikan syafaat Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sekali lagi kita baca Fatihah untuk keluarga besar kereta api Indonesia. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Allah jaga dari segala fitnah. Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bibarakatir Rasul, wa bihurmatir Rasul, wa bijahir Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa